Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Celebes People? Saudara saja, saya Ade Febrian kembali menemani Anda di Celebes Virtual Business Week 2021 di season kedua. Dan di sesi kali ini sangat menarik ya Celebes People, karena saya bukan hanya berdua di atas panggung ini, tapi bertiga dan ditemani seorang perempuan yang sangat cantik gitu ya hari ini. Dan sebelumnya saya informasikan juga untuk di sesi kali ini kita mempunyai tema yaitu Electrifying Agriculture, tumbuh karena terang. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada support provider by Binet yang telah mendukung acara ini. Kalau gitu Sahabat Sipol, langsung saja saya sapa narasumber pilihan kita hari ini. Yang pertama ada Bapak Raditya Hari Nugraha selaku manajer PLN UP3 Makassar Selatan. Apa kabar Pak Radit ya saya manggilnya nih? Ya, betul. Baik, Pak Radit apa kabar? Alhamdulillah luar biasa Mas Ade siang hari ini. Terima kasih sudah diundang di Celebes Virtual Business Week. Hampir ini saya kesaingi saya ini cakep di hari ini ya. Baik, terima kasih ya Pak Radit. Saya juga ingin menyapa ada Ibu Yuli Ashani Aisramadani selaku manajer PLN UP3 Makassar Utara. Apa kabar Bu Yuli? Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Ade. Alhamdulillah baik dan sangat-sangat segar hari ini. Segar, ditemani dua cowok-cowok yang ganteng-ganteng. Diapit aku makin paling cantik jadinya. Saya merasa ada di tengah mata angin ini, soalnya ada dari Makassar Utara. Jadi hati-hati. Di tengah-tengah dia. Baik, mungkin saya ke Pak Radit dulu deh. Ini kita kan berbicara tentang electrifying agriculture. Mungkin masih banyak Celebes People di luar sana yang masih bertanya-tanya nih. Itu electrifying agriculture apa sih? Ini program dari PLN yang seperti apa? Mungkin Pak Radit bisa jelaskan lebih awal, ntar kalau misalnya ada kekurangan bisa dijelaskan sama Ibu Yuli. Silakan Pak Radit. Oke, baik. Terima kasih Mas Ade. Perkenalkan kami dari PLN di wilayah Sulserabar ya. Jadi kami ingin menjelaskan bahwa saat ini PLN itu yang diketahui oleh masyarakat umum itu bukan hanya listrik yang dinikmati oleh masyarakat di rumah saja, di mal, di perhotelan, di perkantoran, bukan hanya seperti itu. Tapi kami menyalurkan energi listrik itu juga sampai kepada masyarakat yang memang di sana lebih didominasi bagaimana mengelola pertanian, perkebunan, perikanan gitu ya. Nah ini sehingga kita menyebutnya adalah electrifying agriculture. Yeah. Dan di mana kita ketahui bersama bahwa Sulawesi Selatan secara khususnya merupakan salah satu provinsi yang memang cukup luar biasa ya kontribusinya terhadap negara kita di Indonesia, khususnya dari sisi pertanian ya, yang memang sangat luar biasa besar. Nah, oleh karena itu PLN tidak henti dengan bagaimana melistriki, memastikan keandalan listrik sampai dengan dinikmati oleh masyarakat di rumah, namun juga kami saat ini sudah mulai masuk kepada bagaimana listrik bisa bermanfaat untuk menumbuhkan gitu ya, memberikan produktivitas yang lebih baik khususnya bagi pertanian, perkebunan, perikanan seperti itu ya. Jadi banyak hal yang bisa mendatangkan manfaat dengan adanya listrik. Betul. Nah itu secara gambaran besar kenapa PLN terus mendorong nantinya kelistrikan ini bisa menjadi bukan hanya sebagai supply driven ya, tapi demand driven. Jadi kami di PLN saat ini kami yang menjemput bola, kami yang mencoba untuk mencari peluang-peluang di daerah mana, di sektor apa saja yang nantinya listrik hadir, maka di sana akan tumbuh dan lebih produktif lagi bagi masyarakat sekitarnya. Seperti itu mungkin gambaran umumnya Mas Ade. Terima kasih Pak Radit. Saya ke Ibu Yuli. Kalau kita berbicara tentang listrik dan juga kita berbicara tentang pertanian, mungkin banyak Celebes People ini bertanya-tanya. Electrifying agriculture tadi sudah dijelaskan secara garis besar ya oleh Pak Radit. Kalau dari Ibu Yuli sendiri melihat electrifying ini yang memang kita peruntukkan untuk sektor pertanian, kalau gambaran dari Ibu Yuli seperti apa? Ya, jadi tadi sudah dijelaskan sama Pak Radit ya bahwa kami PLN hadir untuk turut membangun sektor pertanian, sektor perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan, di mana program electrifying agriculture ini memberikan beberapa kemudahan-kemudahan yang bisa dirasakan oleh para petani kita. Tentunya harapan kita dengan hadirnya program electrifying lifestyle ini, electrifying agriculture ini bisa menumbuhkan produksi dari sektor agriculture. Dalam hal ini bisa pertanian, bisa perikanan,
perkebunan. Banyak hal yang mungkin zaman dulu itu secara konvensional dilakukan karena masih mengandalkan metode-metode lama. Nah, dengan listrik hadir di sektor agriculture ini, tentunya banyak kemudahan-kemudahan yang bisa diberikan oleh para petani kita, sehingga harapan kita bisa turut membantu pertumbuhan ekonomi nasional. Dan yang paling utama juga adalah bahwa para petani kita tingkat kesejahteraannya bisa menjadi lebih meningkat karena banyak efisiensi yang mungkin bisa dilakukan dengan hadirnya program electrifying agriculture ini, Mas. Untuk contoh kemudahan-kemudahan yang bisa diberikan kepada para petani itu seperti apa, Bu? Ya, jadi sekarang ini tentunya kami menginformasikan kepada para pelanggan kami bahwa untuk mendapatkan energi listrik itu sangat mudah, khususnya untuk di sektor agriculture ini. Kami turut membantu memfasilitasi para petani-petani kami yang ingin mengembangkan bisnis usahanya, usaha pertaniannya, di mana tentunya dengan PLN hadir di sana, kemudahan dalam hal memproduksi, melakukan segala kegiatan operasional, terus dalam melakukan pengembangan produksinya, itu tentunya dengan hadirnya listrik bisa memudahkan para petani kita. Sebagai contoh, banyak hal sebenarnya ya yang sekarang ini sudah dirasakan oleh para petani kita. Sebagai contoh misalnya petani-petani bawang kita yang ada di Nrekang gitu, yang dulunya mungkin mereka dalam melakukan kegiatan operasional ini benar-benar mengandalkan manual ya, tenaga manusia, terus menggunakan pestisida dan seterusnya. Nah, sekarang dengan hadirnya listrik di sektor agriculture ini, kemudahan-kemudahan itu menjadi lebih kelihatan. Yang tadinya pestisida ini bisa digantikan dengan mungkin menggunakan lampu hama sehingga lebih ramah lingkungan dan tentunya lebih efisien. Yang tadinya juga petani-petani kita dalam melakukan melakukan operasional itu mungkin menyemprot dengan manual gitu. Sekarang dengan hadirnya pompa listrik, tentunya pengairan itu menjadi lebih baik. Jadi lebih praktis dan dijamin pasti lebih ekonomis. Seperti itu, Mas. Baik, terima kasih Ibu Yuli. Saya kembali ke Pak Radit. Pak Radit, untuk sasarannya sendiri program electrifying agriculture ini seperti apa sebenarnya? Apakah memang ada target khususnya, sasaran khususnya, atau seperti apa? Oke, makasih Mas Ade. Jadi memang seperti di awal tadi saya sampaikan bahwa kontribusi terbesar dari sektor agriculture yang ada di Sulawesi Selatan memang didominasi oleh sektor pertanian. Kemudian diikuti sektor perikanan, terus kemudian ada peternakan, baru kemudian perkebunan. Jadi memang ada beberapa daerah-daerah yang kita targetkan. Sebenarnya permintaan dari masyarakat atau dari petani ini sudah cukup banyak yang masuk. Sebenarnya minatnya sudah cukup banyak. Namun memang biasanya hal tersebut tidak diiringi dengan jaringan listrik yang berada di sekitar daerah pertanian yang memasok ke lokasi tersebut. Nah, oleh karena itu saat ini dengan adanya khusus program electrifying agriculture, PLN diminta untuk hadir lebih cepat, khususnya kepada lokasi-lokasi yang tadinya sudah memiliki suatu keinginan untuk bergabung dalam program electrifying agriculture ini. Dan perlu kami sampaikan juga, tadi saya tambahkan, ada kemudahan lain yang memang diterima dengan layanan electrifying agriculture ini, bahwa ini berbeda dengan dari sisi listrik untuk masyarakat umum, di mana dari sisi tarif dari sisi tarif energi listriknya sendiri dia lebih murah, Mas. Ini merupakan salah satu insentif yang diberikan juga oleh pemerintah, khususnya kepada para agriculture pertanian gitu ya. Jadi bahwa tarif bisnis dan tarif industri ini jauh lebih murah dibandingkan dengan tarif rumah tangga, sehingga ini juga menjadi suatu stimulus sehingga nantinya proses untuk pelaksanaan pengembangan dari sektor agriculture yang dimana nantinya akan didominasi penggunaannya menggunakan listrik, dimana kalau seandainya kita bandingkan, Mas Ade, bayangkan apabila seorang petani dia harus menggunakan atau membeli BBM non subsidi dengan harga industri misalnya dia cukup besar sekali perbandingannya jika dia menggunakan energi listrik untuk pompanya misalnya untuk pertanian dan lain-lain, itu bisa mencapai 80%, Mas, jika dibandingkan dengan dia menggunakan energi listrik gitu. Betul. Antara konvensional dengan menggunakan listrik. Jadi jauh efisien sekali seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Yuli ya. Dan itu terus terang di beberapa kabupaten-kabupaten yang ada di Sulawesi ini, hal tersebut memang sudah sangat masif, dan memang
pengembangannya cukup berbeda-beda nih dan unik ya. Misalnya di daerah-daerah yang memiliki dataran tinggi, ada karakter tersendiri. betul, karakter-karakter sendiri. Dia mengembangkan, misalnya seperti yang Rekang tadi sampaikan, ada bawang ya, petani bawang di sana, dan ini sudah akhirnya bukan hanya didapatkan kesejahteraan dari petani bawang dan juga efisiensi, tapi malah menjadi destinasi wisata baru. Itu kan sekarang yang lagi viral itu kalau malam ada wisatawan yang Rekang banyak lampu-lampu dia foto. Jadi kelihatan di pegunungan ya kadang-kadang ya kalau petani bawang tuh terus ada cahayanya kan kesannya kayak wah indah banget gitu indah, ya. seperti kayak kita ngelihat dari pesawat turun ke bawah. Ya kurang lebih kayak gitu lah ya. Baik. Untuk lokasi-lokasi yang tadi Pak Radit sebutkan, apakah memang di Sulsel ini sudah ada lokasi-lokasi yang sudah menerapkan electrifying agriculture ini? Oke, jadi memang sudah cukup banyak sekali ya Mas Ade ya yang sudah tergabung dalam program Electrifying Agriculture ini. Misalnya di daerah Rekang itu sudah sangat masif sekali. Bagaimana petani bawang, karena memang dari mulut ke mulut menyampaikan bagaimana benefit dari mengikuti program ini gitu ya, dengan beralih ke listrik untuk bagaimana mengantisipasi hama di sana, sehingga akhirnya menjadi masif sekali. Hampir semua petani bawang akhirnya menggunakan listrik sebagai salah satu pengalih dari hamanya. Dan di daerah misalnya di Sidrap gitu ya, para petani-petani sawah mereka sudah juga mulai beralih menggunakan pompa listrik seperti. Dan ada juga di beberapa daerah di Kabupaten Sinjai misalnya, itu terkait dengan bagaimana pengembangan dari buah naga, yang dengan ternyata setelah dilakukan suatu penelitian, diuji coba dengan disinari dengan lampu tertentu ya, lampu UV tadi, itu dia sudah tidak bergantung terhadap intensitas panennya. Jadi dia bisa panen sepanjang masa dengan terus dilistriki. Tidak mengikuti musim gitu ya. Betul Jadi sekali. Jadi luar biasa. Jadi ya. akhirnya bisa panen terus dan akhirnya menjadi benefit untuk para petani khususnya dari buah naga itu. Baik, terima kasih Pak Radit. Saya kembali ke Bu Yuli. Tadi saya mendengar ada lampu hama. Ini menarik juga sebenarnya. Lampu hama Kan biasanya orang kalau misalnya bertani itu nyemprot ya, gitu kan. pakai pestisida, harus rutin tiap hari nih dicek-cek. Nah, dengan adanya lampu hama tadi, apakah memang kinerjanya sama dengan pestisida? Jadi sebenarnya dia memang pengganti pestisida lah ibaratnya gitu ya, karena pestisida kan sebenarnya untuk membunuh hama gitu ya. Nah, dengan hadirnya listrik di perkebunan mereka, di lahan mereka, itu dipasangkan lampu di sejajar perkebunannya. Terus di bawahnya pada air. Jadi nanti serangga-serangga tadi, hama-hama tadi itu kan terpancing tuh biasa dengan cahaya. Jadi dia akan mendekat ke situ dan akhirnya akan jatuh terperangkap di air itu, sehingga tanpa harus disemprot pakai pestisida kimia, ya hamanya bisa menjadi tidak ada, atau terperangkap di situ jadi hilang. Jadi bebas dari hama. Kurang lebih seperti itu mungkin. Baik Bu Yuli, untuk minat masyarakat sendiri terhadap program dari PLN ini, apakah memang sejauh ini sudah sesuai ekspektasi ataukah memang masih ada target ke depannya mungkin? Jadi kalau minat sih sebenarnya sangat banyak ya. Sebenarnya kalau kami di wilayah unit induk wilayah Sulsel saat ini, sampai dengan saat ini terhitung jumlah pelanggan electrifying agriculture kami itu sudah kurang lebih 2.000 pelanggan yang tersebar di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Dan potensi-potensi masih banyak Mas, karena kita ketahui di Sidra banyak persawahan. Jadi masih banyak lah potensi yang perlu untuk digarap. Tinggal kami PLN, dan ini acara Solobes Virtual Business Week ini menjadi salah satu ajang kami untuk bisa menyampaikan kepada pelanggan-pelanggan, kepada masyarakat yang belum mungkin memahami atau belum mengetahui terkait program Electrifying Agriculture ini. Silahkan, kami tentunya PLN sangat mendukung program ini, sangat mengharapkan bahwa masyarakat ini bisa memanfaatkan program ini. Di mana kita ketahui juga kami di unit induk wilayah Sulsel khususnya di sistem Sulbaksel ini, cadangan daya kami itu sangat banyak. Jadi silahkan pelanggan-pelanggan kami, masyarakat yang ingin memanfaatkan listrik untuk meningkatkan kualitas hidupnya, silahkan. Kami siap melayani kebutuhan masyarakat tentunya. Luar biasa. Baik, saya kembali ke Pak Radit. Pak Radit, tadi kan ada beberapa kabupaten nih ya yang sudah menerapkan electrifying agriculture. Nah, dari beberapa daerah tersebut yang ada di Sulsel, daerah manakah yang menurut PLN juga nih cukup sulit? Dan kalau memang cukup sulit, rintangannya apa ini? Gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau untuk sulit lebih
bukan ke sana ya, tapi Iya. bagaimana sosialisasi ini Iya, belum belum. sampai kepada para petani dan para nantinya penikmat dari program agriculture tadi. Dan salah satu kunci utama yang penting kenapa di beberapa daerah hal tersebut bisa dilaksanakan dengan baik dan memberikan manfaat yang luar biasa adalah bagaimana stakeholder kunci dari daerah tersebut adalah ikut ambil bagian. Iya. Kalau saya melihat di beberapa kabupaten yang sukses menerapkan program agriculture-nya untuk masyarakat di daerah sekitarnya, itu pimpinan daerahnya, Pak Bupatinya, kemudian kepala kecamatannya, kepala desanya itu ikut ambil bagian untuk bagaimana mereka merangkul para kelompok tani, kemudian mereka yang tergabung dalam ada kelompok-kelompok tertentu ya yang khususnya berkaitan dengan electrifying agriculture ini diedukasi gitu. Jadi tidak satu sisi di mana PLN memang turun langsung memberikan informasi penyampaian terkait dengan program-program tadi, tapi dari stakeholder-stakeholder yang ada di daerah tersebut mereka juga membangun suatu sistem bahwa ini kalau seandainya kita sudah berhasil kita implementasikan, maka nantinya kemanfaatan terhadap daerahnya tadi akan lebih luas lagi seperti itu. Jadi itu menjadi salah satu kunci utama. Ya, ini adalah stakeholder di daerah tersebut itu juga sama-sama ingin membangun masyarakatnya, ingin sama-sama membangun melalui sektor dari pertaniannya tadi. Artinya karakter lokasi dan karakter orang-orang di lokasi tersebut juga ini beda-beda gitu ya Pak Aris. Pokoknya harus sinergi lah, sinergi. Harus kompak Harus gitu ya. kompak. Baik, kita tahan dulu Ibu Yuli, Pak Radit, kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita. Celebrity People, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Terima kasih Celebes People, Anda masih bersama kami di Celebes Virtual Business Week 2021 season kedua dan masih membahas soal electrifying agriculture, tumbuh karena terang. Tadi kita sudah mendengar secara garis besar ya
dari Pak Radit dan juga Ibu Yuli. Mungkin saya ingin lanjutkan ke Ibu Yuli. Dari program Electrifying Agriculture ini, kalau saya lihat di sini ada petik bawang merah, ada cahaya untuk sang naga. Wah, ini kalau dari namanya keren aja ya? sepertinya ngeri-ngeri sedap gitu ya. Cahaya untuk Keren sang lah naga. pokoknya. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit Ibu Yuli ini program dari petik bawang tadi dan juga cahaya untuk si naga ini seperti apa nih? Iya. Jadi untuk yang program petik BML istilahnya kita ya, bawang merah dan cahaya untuk sang naga, sebenarnya salah satu turunan dari program Electrifying Agriculture. Jadi Electrifying Agriculture untuk yang petik BM, jadi ini dimanfaatkan oleh para petani-petani bawang merah untuk bisa bagaimana caranya mereka bisa mengefisienkan, bagaimana mereka bisa lebih menyehatkan hasilnya, produknya, dan bagaimana tentunya mereka bisa lebih untung seperti itu. Nah, untuk yang petik BM ini jadi beberapa transformasi lah ibaratnya ya, transformasi yang dilakukan oleh para petani bawang ini dari yang sebelum menggunakan listrik hadir sampai dengan setelah listrik hadir itu ada banyak perubahan transformasi yang mereka lakukan. Jadi yang tadi sudah sedikit dijelaskan ya, salah satunya yang pertama adalah mengganti pembasmi hama pestisida menjadi lampu hama seperti itu tadi ya, sehingga membuat hasil produk ini menjadi lebih sehat tentunya karena bebas dari pestisida. Nah, sekarang kan kita tahu ya, masyarakat itu kan lebih sangat concern terhadap healthy ya sekarang. Jadi apa-apa itu produk-produk yang masuk ke dalam tubuh ini lebih tersaring, harus lebih sehat, lebih organik. Nah, ini menjadi salah satu yang bisa ditawarkan oleh petani bawang, kelebihan yang bisa mereka jual dibanding sebelum menggunakan listrik. Yang kedua juga dari sisi pengairan yang tadinya menggunakan mesin diesel, yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Radit bahwa dengan menggunakan mesin diesel ini tentunya BBM ini menjadi masalah karena harganya bisa menjadi mahal, belum lagi langka kadang-kadang. Belum lagi daerah-daerah juga sulit gitu. Iyalah, langka kan ya seperti itu kadang-kadang ya, sehingga dengan hadirnya PLN listrik tentunya itu menjadi bukan masalah lagi karena semuanya produksinya sudah menggunakan energi listrik yang hadir setiap saat. Seperti itu juga penyemprotannya Mas, menyemprot tanaman bawangnya yang tadinya menggunakan manual, istilahnya yang semprot yang kayak air itu ya, yang dipompa pakai diesel. Nah, sekarang juga sudah bisa menggunakan pompa mesin. Nah, ini semua kemarin berdasarkan evaluasi dari pengguna memang sangat efektif karena mereka memberikan informasi kepada kami bahwa mereka bisa hemat sampai 48% produksinya, gitu ya, tentunya. Iya, jadi tentunya ini menjadi suatu pilihan yang tepat bagi petani-petani bawang kita. Seperti itu mungkin. Baik, saya kembali ke Pak Radit. Untuk kualitas dari hasil tani tadi, apakah memang ada perbedaan waktu menggunakan cara konvensional dengan sebelum adanya Electrifying Agriculture ini dan setelah adanya Electrifying Agriculture ini? Apakah memang kualitas dari hasil tani itu sedikit berbeda ataukah seperti apa nih Pak Radit? Ya, oke, makasih Mas Ade. Jadi memang kalau kita mau menyandingkan apple to apple ya antara sinar listrik langsung dengan buatan manusia gitu ya, pasti akan berbeda gitu. Nah, tapi sudah ada kemiripan terkait dengan bagaimana nantinya hal tersebut akan diterima oleh si buah tadi atau ini kita berbicara tentang buah naga ya, kita contohnya terkait dengan buah naga. Nah, hal tersebut itu akan dapat kita lakukan melalui suatu proses ilmiah, yakni kita uji coba dan lain-lain. Oleh karena itu, beberapa yang sudah implementasi, Mas Ade, di beberapa daerah ya, kita memiliki beberapa teknik, gitu ya, teknik dalam proses pengimplementasian Electrifying Agriculture, khususnya buah naga tadi contohnya. Jadi ada beberapa alternatif. Jadi ada skema di mana satu lampu UV, gitu ya, satu lampu UV, baik kita bisa gunakan yang 9 watt atau 12 watt UV, itu bisa untuk menerangi sampai dengan 4 pohon buah naganya. Nah, seperti itu. Namun jika kita ingin lebih bisa berproduksi lagi, lebih baik dari sisi penyinaran, maka beberapa lokasi itu sudah menggunakan dengan satu atau dua lampu untuk satu pohon atau satu pohon untuk dua lampu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi teknik-teknik tadi itu dilakukan juga melibatkan dari teman-teman dari akademisi ya. Jadi khususnya yang pernah dilakukan hal ini
di Pulau Jawa gitu Iya. ya, karena di sana dari akademisi-akademisi ikut ambil bagian gitu ya, bagaimana untuk melakukan suatu proses uji coba terhadap perkebunan, terhadap Iya. pertanian dengan UV tadi ya, lampu-lampu UV tadi, karena karakteristiknya beda-beda memang Mas. Iya, iya. Jadi lampu UV itu ada yang warnanya putih, dia juga sudah UV-nya ada kadarnya sendiri, ada yang warnanya ungu, ada warna biru gitu ya. Iya. Jadi memang cukup beragam. Tapi kita bisa melakukan pendekatan mana yang paling efektif terhadap salah satu, misalnya contohnya buah naga, yang paling efektif adalah menggunakan sinar yang berwarna putih atau kuning misalnya seperti itu. Jadi kita lakukan pendekatan-pendekatan melalui aspek ilmiah dan bantuan juga dari akademisi. Baik Pak Radit, mungkin banyak juga celebrity people yang bertanya-tanya karena kan ini bantuan gitu kan, energi alternatif lah. Ya. Ya. Dari segi pertumbuhan mungkin tidak jauh berbeda, tapi kalau untuk dari segi kesehatannya, untuk dari buah tersebut apakah ada perbedaan, contohnya perbedaan rasa mungkin atau ukuran mungkin, atau seperti apa nih Pak Radit Oh iya. sejauh ini? Jadi sejauh ini terkait dengan kualitas hasilnya sendiri Iya. ya, kualitas hasilnya sendiri. Testimoni yang diberikan oleh masyarakat dari perkebunan tadi itu tidak mengalami sesuatu hal yang menurun akibat dari kualitas Iya. menggunakan sinar UV gitu ya, yang istilahnya buatan tadi ya. Jadi tidak. Jadi hasilnya juga sama baiknya, dan bahkan beberapa testimoni menyampaikan lebih segar katanya. Oke. Katanya lebih segar gitu ya, beberapa testimoni menyampaikan demikian. Dan ini memang sudah menjadi suatu komoditas baru di Pulau Jawa yang memang sudah sangat masif sekali ya. Ambil contoh kemarin di Kabupaten Banyuwangi yang sangat luar biasa. Dan ini memunculkan suatu omset baru dari kondisi perkebunan buah naga yang luar biasa, Iya. sampai 3 kali lipat dengan 1 hektar mereka biasanya mendapatkan keuntungan 300 juta gitu ya, itu bisa mencapai 700 juta setelah menggunakan electrifying agriculture dengan menggunakan penerangan lampu UV tadi. Iya. Itu gambarannya. Kalau dari sisi kualitas buahnya sendiri, alhamdulillah testimoni yang diberikan oleh para petani dari buah naga tadi juga ada kondisi yang luar biasa, malah katanya lebih segar, seperti itu Mas. Saya jadi Jadi penasaran kita harus juga. coba juga ini. Penasaran juga ada di sini, saya nggak Iya. coba sebenarnya. Mungkin itu segarnya karena ini Mas, apa namanya, kalau yang itu kan buah musiman ya. Iya, Jadi iya. kan kadang-kadang buah musiman itu mungkin produsen itu menyimpan supaya bisa tersedia kapan waktu. Nah, dengan adanya apa namanya electrifying agriculture ini, di mana produksi naga itu bisa setiap saat, akhirnya kan tentunya buah yang dihasilkan kapan-kapan saja bisa dipanen, kan bisa lebih segar seperti itu. Mungkin seperti itu kali ya. Karena testimoninya mungkin seperti itu yang disampaikan oleh para produsen petani ini naga. Baik Bu Yuli, untuk kendala-kendala yang ditemukan oleh para petani yang menggunakan program electrifying agriculture ini, kira-kira kendalanya yang sampai saat ini masuk di laporan ke PLN ini seperti apa? Sebenarnya kalau kendala yang mendasar sih sebenarnya karena kan kami electrifying agriculture ini PLN tidak hanya sekedar menyediakan tapi turut mensupport ya, Artinya ada monitoring juga? Kami turut bersinergi, misalnya Oke. contoh kadang-kadang pada saat pelanggan ini ingin bermohon, Oke. mereka terkendala dengan misalnya ada biaya penyambungan untuk yang menggunakan yang bukan sifatnya musiman ya. Iya, iya. Tentunya PLN juga sudah ada beberapa MOU juga dengan perbankan. Jadi PLN bisa memfasilitasi juga untuk membantu para petani untuk bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan tersebut. Oke. Nah, untuk dari sisi kendala-kendala yang paling dirasakan sih sebenarnya ini Pak Mas, mengkonversi antara mesin diesel ke mesin adaptasi mesin listriknya ya. itu Oke. ya, itu yang mungkin sejauh ini masyarakat masih sangat pandangannya itu masih sangat mahal gitu. Oke. Karena mereka kan harus menyediakan mesin baru, ceritanya Betul. seperti itu. Padahal namun setelah kami memberikan informasi terkait masalah biaya operasional nanti ke depannya, savingnya malah lebih banyak lagi, investasi di awal tapi saving untuk operasional seterusnya, mereka akhirnya bisa mengerti dan memilih gitu untuk menjadi pelanggan electrifying agriculture ini. Baik. Mungkin seperti itu aja kendala yang biasa dialami oleh masyarakat. Saya kembali ke Pak Radit. Pak Radit, ini kan masa pandemi nih sekarang. Betul. Apakah memang program electrifying agriculture ini muncul sebelum pandemi, ataukah memang pada saat pandemi ini sudah tiba di Indonesia banyak para petani yang mengeluhkan kondisi atau seperti apa ini Pak Radit? Saya juga Ya. penasaran nih. Jadi itu salah satunya memang Mas ya. Jadi ada yang namanya berkah pandemi juga Iya. ya, dengan munculnya banyak inovasi-inovasi ya. Betul. Bukan hanya di PLN tapi saya yakin banyak pihak juga yang melakukan inovasi bagaimana kita bisa bertahan selama Iya. masa pandemi.
dan stimulus-stimulus yang diberikan oleh masyarakat, oleh pemerintah, oleh perusahaan khususnya dari PLN ini menjadi salah satu juga dengan terus digemburkannya, terus disosialisasikan secara masif dengan program Electrifying Agriculture. Karena kita tahu juga bahwa salah satunya yang banyak terdampak adalah sektor pertanian juga ya, akibat pandemi juga saya yakin banyak sektor lain juga terdampak, tapi salah satunya juga sektor di agriculture. Sebenarnya pengembangan dari Electrifying Agriculture ini itu sudah dilakukan memang sebelum pandemi. Jadi namun itu kan berupa tahapan ya, pengujian, terus kemudian bagaimana sosialisasi awal, kemudian apakah ini memang benar-benar berhasil gitu kan. Kita juga tidak bisa memberikan suatu penyampaian keberhasilan jika memang belum ada uji cobanya gitu ya Mas Ade ya. Nah sehingga pas ternyata kita masuk di pandemi dan mau tidak mau kita harus juga memberikan suatu kemudahan layanan kepada masyarakat, khususnya dari sini adalah petani-petani gitu ya di sektor pertanian. Nah akhirnya ini secara real diturunkan oleh PLN secara korporat bahwa kita memiliki yang namanya program Electrifying Agriculture untuk sama-sama kita berkolaborasi dengan kelompok tani, dengan stakeholder, bagaimana kita bisa meningkatkan produktivitas khususnya dari sektor pertanian dan juga perkebunan. Nah sehingga kondisi-kondisi yang sebelumnya mungkin salah satu kendala juga biasanya yang tadi awal saya sampaikan, rata-rata tempat kebunnya, tempat pertaniannya itu jauh dari listrik PLN ya yang existing ya. Nah dulu mungkin agak sedikit sulit pada saat mereka bermohon ke listrik ke PLN gitu. Nah namun karena saat ini kita sudah memiliki suatu program khusus terkait dengan Electrifying Agriculture, sehingga saat ini banyak kemudahan-kemudahan juga yang diberikan kepada masyarakat, para petani tadi. Salah satunya mungkin ada yang berkaitan dengan cicilan dari biaya penyambungannya, atau bahkan dengan skema-skema kolaborasi lainnya ya, tanpa biaya penyambungan, namun dengan sisi pentarifan yang berbeda. Jadi banyak hal yang memang diberikan kemudahan bagi masyarakat, para petani tadi, dan kami dari tim PLN siap kapan saja apabila dari kelompok tani, dari stakeholder ingin menerima penjelasan lebih detail lagi gitu Mas Ade ya terkait dengan program ini. Jadi dia bisa sangat fleksibel sekali bagaimana kita sama-sama ingin membangun suatu program Electrifying Agriculture di suatu kawasan atau daerah. Baik, saya kembali ke Bu Yuli. Bu Yuli, untuk masa pandemi ini, untuk keringanan-keringanan yang diberikan kepada petani, kita tahu sekarang masa pandemi ini, otomatis efisiensi penghematan pasti juga dipikirkan matang-matang juga oleh para petani untuk bisa menjalankan Electrifying Agriculture ini. Sejauh ini komunikasinya seperti apa? Sebenarnya yang tadi sudah disampaikan sama Pak Radit ya, jadi kemudahan-kemudahan di masa pandemi ini kan PLN juga turut merasakan ya. Pemerintah melalui PLN lah ibaratnya itu turut juga ingin mensupport para petani kita dengan melakukan yang namanya tadi tuh pada saat dia tidak sanggup untuk melakukan pembayaran full, kita berikan cicilan. Terus ada juga yang diberikan stimulus juga dari pemerintah. Nah ada juga mungkin sedikit untuk yang pertanian yang kiranya musiman dengan peralatan tertentu itu tanpa harus bayar DP, karena kita pasangkan dia semacam kayak stasiun penyedia listrik umum, kapan-kapan mereka butuhkan mereka bisa pakai, jadi tanpa ada biaya penyambungan seperti itu. Jadi ada banyaklah kemudahan-kemudahan yang bisa kita berikan, termasuk juga yang tadi saya sampaikan bahwa kami PLN siap memfasilitasi petani dengan pihak perbankan pada saat misalnya membutuhkan pendanaan yang lebih seperti itu, karena PLN pun melakukan kerjasama dengan perbankan terkait program Electrifying Agriculture ini, seperti itu Mas Edi. Baik, saya kembali ke Pak Radit. Pak Radit, ini kan sekarang PPKM ya. Dulu awal-awal pandemi itu ada yang namanya PSBB ya, ada lockdown gitu. Dari PLN sendiri pada saat menjalankan Electrifying Agriculture ini, di masa-masa kebijakan pemerintah yang muncul itu, kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi oleh PLN ini sendiri? Oke, baik Mas Adi. Jadi terus terang awal-awal pandemi ya, awal pandemi saya yakin hampir seluruh masyarakat memiliki ketakutan yang luar biasa ya. Sehingga banyak hal terkait dengan pembatasan aktivitas itu kita lakukan juga dengan ini kita memilah mana yang prioritas, mana yang nantinya sementara kita tidak lakukan dulu. Permintaan banyak nih. Sebenarnya permintaan banyak untuk dilakukan survei dan lain-lain, cuman pada saat awal pandemi memang demikian. Namun setelah itu kami juga secara korporasi kita memiliki suatu prosedur di mana seluruh
personil kami ya Mas Arya di PLN itu kita selalu melakukan yang namanya kegiatan-kegiatan bagaimana protokol 5M itu dijalankan gitu ya. Jadi petugas-petugas PLN yang berkunjung ke lokasi, petugas PLN yang juga dia melakukan aktivitas bertemu dengan masyarakat itu juga dia kita utamakan menggunakan protokol 5M. Dan saat ini hampir 85% ya itu di wilayah Sul Serabar itu sudah divaksin, Mas. Wah. Nah, sehingga akhirnya aktivitas kita ini kita sudah bisa sudah hampir full. 100%. Nah, cuman memang yang belum karena memang ada beberapa kendala ya, karena memang belum bisa divaksin seperti itu ya. Tapi ini adalah suatu itikat baik dari perusahaan bagaimana para karyawan, karyawatinya, para mitranya yang nantinya akan bertatap langsung dengan masyarakat itu semuanya dalam kondisi yang sehat dan prima, sehingga pada saat kami memberikan layanan kepada masyarakat itu dapat dilakukan dengan baik gitu ya. Itu salah satu beberapa hal yang dilakukan dan setelah berjalan sudah 1 tahun ini gitu ya, saat ini alhamdulillah kita juga sudah mulai melakukan aktivitas dengan sangat baik normal, seperti normal kembali, dan bahkan sekarang beberapa aktivitas dilakukan secara virtual. Secara virtual. Pembelian sosialisasi kepada kelompok-kelompok tertentu seperti itu ya, kepada stakeholder itu dilakukan juga saat ini bisa melalui Zoom, melalui webinar gitu ya. Jadi cukup banyak sekali bagaimana program Electrifying Agriculture ini kita terus masifkan, kita terus kampanyekan kepada stakeholder, kepada kelompok tani, bukan hanya secara langsung bertemu di tatap muka ya, tapi juga melalui virtual seperti itu, Mas. Baik, saya kembali ke Ibu Yuli. Kan kalau PPKM, pandemi ya, kita semua serba terbatas nih. Kalau kita berbicara tentang virtual, kita ngomongnya para petani, ya dalam tanda kutip tidak semua para petani bisa juga virtual gitu kan. Nah, untuk mengetahui Electrifying Agriculture ini, nanti ada petani yang bilang, oh ini apa ini lampu apa ini. Nah, kesulitan-kesulitan seperti itu yang biasa muncul. Kalau dari PLN sendiri solusinya seperti apa tuh? Ya itu tadi, kalau misalnya memungkinkan secara virtual, tapi kalau tidak memungkinkan tadi seperti disampaikan Pak Radit bahwa kami PLN ini insya Allah lah ya, petugas-petugas kami itu sudah pada umumnya sudah, karena tadi sudah 85% sudah vaksin, dan juga kami pun sangat dituntut untuk menerapkan yang namanya prokes 5M. Tentunya dengan berinteraksi langsung pun harapannya sih tidak akan terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan bersama ya, seperti itu. Dan juga biasanya kami juga untuk mensosialisasikan ini kami mengajak perangkat-perangkat desa tentunya Pak. Jadi yang aparat-aparat pemerintah, sehingga kita bergandengan sama sehingga mereka bisa memfasilitasi untuk bisa melakukan sosialisasi kepada para kelompok-kelompok tani yang tentunya memang yang seperti Mas Edit sampaikan bahwa virtual mungkin tidak semua familiar ya, gitu apa itu binatang apakah itu. Tapi insya Allah dengan media sosial juga kan kami juga melakukan sosialisasi via medsos ya, yang tentunya mungkin kami yakin efektif juga tentunya karena medsos ini sudah sampai ke pelosok-pelosok. Kita juga tetap melakukan secara medsos virtual, sosialisasi dan iklan-iklan seperti itu, Mas. Baik Pak Radit, kalau kita berbicara program yang dimiliki oleh PLN, selain dari Electrifying Agriculture yang mendukung sektor pertanian, apakah memang ada lagi yang serupa atau seperti apa nih Pak Radit? Oke, jadi sebenarnya terkait dengan program yang di sektor pertanian ya Mas ya, itu sekarang ini kita kemas sudah menjadi salah satu program ya, ini adalah program Electrifying Agriculture. Jadi semua kemudahan terkait dengan proses layanan ya, jadi mulai dari proses permohonannya, kemudian nantinya akan disurvei oleh pelanggan, kemudian sampai dengan listrik itu dinyalakan di persawahan atau di perkebunan tadi, itu semuanya sudah dijadikan satu menjadi program Electrifying Agriculture. Namun memang saat ini kanal-kanalnya yang memang diperbanyak oleh PLN. Saat ini kami juga memiliki yang namanya PLN Mobile, di mana PLN Mobile itu merupakan suatu kanal super apps dari PLN, di mana kalau kita ketahui bahwa saat ini hampir seluruh masyarakat mungkin sudah memiliki handphone ya, sudah memiliki handphone, di mana dengan menggunakan handphonenya tadi dia cukup menggunakan masuk kepada aplikasi dari PLN Mobile untuk melakukan suatu proses konsultasi, proses permohonan, proses pengaduan. Nah itu semuanya bisa dilakukan. Nah salah satunya juga bagi para petani, para yang nantinya calon-calon dari program Electrifying Agriculture juga bisa melakukan
aktivitas komunikasi melalui PLN Mobile tadi. Di samping dengan semua kemudahannya tadi, itu semuanya sudah masuk ke dalam program layanan dari Electrifying Agriculture, Mas Ade. Baik, Ibu Yuli, dari prosedur-prosedur yang disebutkan Pak Radit tadi, kalau untuk dari segi para petaninya, ada nggak sih para petani pada saat mengikuti prosedur itu tidak lolos kriteria mungkin? Nah, kalau misalnya seperti itu, dia tersangkut di mana nih? Gagalnya di mana nih? Persyaratan di mana nih yang paling sulit dipenuhi oleh para petani? Sebenarnya kalau persyaratan ya, kita tidak banyak persyaratannya, Mas. Yeah. Jadi tidak ada persyaratan, malah sama kayak pelanggan umum. Kalau misalnya masyarakat umum mau pasang listrik, ya kurang lebih seperti itu. Jadi tidak permohonan, paling mungkin tinggal yang membutuhkan waktu itu adalah pada saat yang tadi disampaikan jaringan kami agak jauh. Kan kadang-kadang perkebunannya atau misalnya sawahnya itu kan jauh tuh dari jaringan existing, paling itu yang membutuhkan waktu. Tapi kalau dari sisi persyaratan tidak ada sama sekali perbedaan, kemudahan tidak ada sama sekali perbedaan, sama dengan masyarakat biasa yang mau bermohon listrik. Seperti itu. Berarti memang ada proses juga. Untuk prosesnya sendiri maksimal berapa lama tuh kalau misalnya kita nungguin? Jangan sampai juga petaninya nunggu lama. Jadi kami punya namanya TMP ya, tingkat mutu pelayanan. Jadi kalau misalnya tidak membutuhkan perluasan jaringan, kami itu paling lambat itu 5 hari. 5 hari. Sekarang pun sudah diminimalkan jadi 3 hari, bahkan one day service pun bisa. Kalau misalnya jaringan kami itu ada di sana, hadir di sana, artinya tanpa perluasan, tanpa membangun tiang gitu ya. Nah, kalau misalnya membutuhkan perluasan jaringan, kami biasanya 15 apa 25 hari gitu, sampai 40 hari. Berarti seperti ditentukan itu, Mas. oleh lokasinya tergantung juga. Lokasinya. Didukung oleh lokasinya juga. Tergantung lokasinya. Tapi insya Allah dengan program Electrifying Agriculture ini, PLN berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan itu kepada masyarakat yang membutuhkan, karena tadi tujuan kami adalah mendukung sektor agriculture untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi khususnya Sulsel, Rabar gitu ya, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Yuli. Pak Radit, kita tahan dulu ya, kita masih akan melanjutkan kembali perbincangan kita. Selebes Vital, jangan kemana-mana, tetap bersama kami akan segera kembali.
Terima kasih Celebes People, Anda masih bersama kami di Celebes Virtual Business Week 2021 season kedua, dan masih bersama dengan Pak Radit dan juga Ibu Yuli. Dan tadi kita sudah sempat membahas bagaimana tentang electrifying agriculture dan mendukung sektor pertanian yang ada, dan baik dari segi kualitas, dari segi pertumbuhan dari hasil tani tersebut. Nah, kita di segmen terakhir ini Celebes People akan mencari tahu kira-kira mungkin paket-paket promo gitu ya, kemudahan-kemudahan apa yang diberikan oleh PLN di masa pandemi ini khususnya untuk para petani. Mungkin saya ke Ibu Yuli deh, silakan Ibu Yuli. Oke, baik, para pendengar ya, Celebes People. Celebes People. Jadi baik, untuk saat ini sampai dengan tanggal 31 September ya, kami masih ada beberapa paket promo yang sementara berlangsung, yaitu yang diantaranya adalah Super Merdeka. Jadi Super Merdeka listrik ini silahkan para pelanggan kami yang tercinta bisa melakukan proses tambah daya dari daya 450 sampai dengan 900 ke daya sampai dengan 5.500, itu cukup hanya membayar Rp202.100. Wah. Yang biasanya pelanggan tuh kalau mau tambah daya itu bisa bayar sampai 1 juta, 2 juta, 3 juta. Sekarang tinggal 221.000. Jadi manfaatkan kesempatan ini untuk bisa menikmati manfaat daripada menggunakan listrik seefisiennya tentunya ya. Karena sekarang kan kalau mau canggih ya pakai listrik. Iya, benar. Semuanya tuh elektrikal gitu. Jangan ya. terbatas karena tidak sanggup gitu daya di rumah ya. Nah, manfaatkan peluang ini sampai dengan 31 September 2021. 31 September berarti mulainya ini Super Merdeka waktu kemarin dalam rangka ya ini turut memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia. Sejauh ini responnya seperti apa nih? Ini sebenarnya programnya itu tadinya cuma sampai Juli ya, dalam rangka kemerdekaan, sampai Agustus ya, tapi karena permintaan masyarakat sangat besar, akhirnya diperpanjang lagi sampai dengan 31 September. Jadi silahkan secepatnya mendatangi atau menggunakan PLN Mobile ya, atau menelpon kontak center 123. Baik, jangan sampai ketinggalan. Iya, jangan sampai ketinggalan. Saya kembali ke Pak Radit kan masa pandemi ya. Tadi ada prosedur-prosedurnya. Biasa juga ada para petani yang merasa kesulitan dengan prosedur-prosedur ini. Ada nggak saran-saran atau tips-tips yang Pak Radit bisa sampaikan ke para petani yang mungkin mau menggunakan program electrifying agriculture ini untuk hasil tani mereka? Silakan Pak Radit. Makasih Mas Ade. Jadi sebenarnya kalau di Pulau Sulawesi ini ya, khususnya di wilayah kerja kami di Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat, kami itu memiliki ada 60 kantor layanan. Itu sampai dengan di tingkat kecamatan beberapa memang sudah tersedia. Dan ini merupakan suatu fasilitas yang luar biasa bagaimana masyarakat dengan mudah mungkin ya menuju ke kantor-kantor layanan kami yang sudah tersebar di daerah-daerah. Namun saat ini juga jika memang belum berkesempatan untuk bisa berkunjung langsung ke kantor layanan kami, saat ini kanal-kanal dari saluran komunikasi itu sudah sangat luar biasa banyak, Mas Ade. Dan itu insya Allah pasti akan ditindaklanjuti oleh tim kami, gitu. Jadi dengan masyarakat petani misalnya menghubungi kontak center kami, saat ini hanya cukup menekan 123. Jadi walaupun dari daerah mana, tidak usah pakai kode area sekarang. Belum lagi ada aplikasi PLN Mobile lagi. Betul. Nah, itu lebih luar biasa lagi mempermudah masyarakat gitu ya. Jadi oleh karena itu jangan lupa mendownload PLN Mobile. Karena dengan PLN Mobile kita bisa lakukan seluruh aktivitas berkaitan dengan kelistrikan itu hanya dengan genggaman saja. Dan dengan menggunakan PLN Mobile saat ini pengembangannya sudah sangat luar biasa banyak. Apabila nanti dalam waktu dekat misalnya di Makassar ini sudah mulai banyak kendaraan listrik. Mas Ade, ada mobil-mobil listrik sekarang sudah ada kampanyenya sebenarnya. Betul sekali. Sudah sering banget gitu. Jadi itu pun semuanya sudah bisa dilakukan, mengisi listrik apa semuanya melalui PLN Mobile. Membaca rekening listrik sudah tidak perlu lagi didatangi oleh petugas baca meter, karena bisa dilakukan secara mandiri. Nah, seperti itu, jadi bisa dilakukan. Jadi banyak hal kemudahan dan manfaat yang bisa diberikan oleh PLN Mobile. Begitu juga dari para calon-calon penikmat, calon-calon nantinya yang akan ikut serta dalam program Electrifying Agriculture, bisa melalui kanal telepon di 123 kontak center kami, melalui PLN Mobile, atau jika berkesempatan langsung ingin datang dan berkonsultasi dengan tim
Boleh dari ya? marketing PLN, wah sangat boleh sekali. Yang Insya penting Allah. protokol kesehatan gitu. Betul. Insya Allah semua kantor layanan di PLN sudah Iya. menerapkan protokol 5M, dan insya Allah masyarakat yang berkunjung ke kantor PLN dalam kondisi yang tetap sehat Iya. kembalinya dari kantor PLN. Seperti itu Mas Ade. Luar biasa Pak Radit. Saya ke Ibu Yuli. Ibu Yuli, ini Iya. sebelum saya minta pesan-pesannya nih ya. Kan sekarang masa pandemi nih. Adakah memang dari PLN sendiri program-program kepedulian gitu atau program-program CSR terkait dengan bagaimana membantu masyarakat di tengah pandemi COVID-19 atau mungkin juga menekan laju penyebaran COVID-19 ini dari PLN? Iya. Jadi terima kasih Mas Adi ya. Jadi PLN saat ini sudah cukup banyak sebenarnya yang dilakukan untuk turut membantu masyarakat di masa pandemi ini dari program CSR kami dan juga dari program Yayasan Baitul Mal. Jadi ada dua sebenarnya organisasi kami ini yang bisa menyalurkan bantuan-bantuan. Beberapa kemarin kami juga melakukan bantuan ke petani-petani juga ada. Terus ada juga ke pemerintah-pemerintah yang membutuhkan peralatan-peralatan tertentu untuk mendukung layanan publik masyarakat. Jadi ada banyak lah kemarin juga minggu lalu kalau tidak salah 2 minggu lalu GM kami menyalurkan bantuan untuk COVID itu langsung ke pemerintah provinsi seperti itu. Jadi banyak Mas yang bisa kita lakukan, dan juga mungkin pada kesempatan ini juga kalau misalnya ada masyarakat yang sangat membutuhkan, silahkan juga tadi disampaikan oleh Pak Radit, jangan kantor kami ada 60 ULP. Kalau butuh listrik datang ke situ, tapi kalau butuh juga bantuan apapun itu silakan dikomunikasikan ke situ. Insya Allah kalau memang memungkinkan PLN akan turut hadir untuk meringankan beban-beban masyarakat seperti itu Mas. Baik, mumpung saya masih ingat ini, kalau misalnya dari segi daya listrik kan biasanya juga ada masyarakat yang menengah ke bawah Tidak gitu mampu kan, ya. yang tidak mampu, yang golongan listriknya mungkin 400, 50, Iya. 900. Dengar-dengar kan kemarin masih ada subsidi Ada, tuh pandemi iya. COVID-19. Untuk sampai saat ini masih ada atau Masih ada. Sekarang ini masih sementara berlangsung stimulus COVID lah tadi yang Stimulus yang COVID, kami sampaikan tadi. Jadi ada program diskon yang diberikan oleh pemerintah melalui PLN. Gitu untuk tarifnya diskon 50% ya. Untuk daya 4,5 dan 25% untuk daya 900. Masih berlangsung sampai sekarang. Stimulus COVID namanya tuh Pak Mas Edi, yang diberikan oleh pemerintah melalui PLN. Nah ini juga tadi tambahan sedikit untuk yang bantuan CSR tadi juga kami pun sampai saat ini kemarin ada berapa jumlah itu 600-an lebih khusus di Makassar Utara itu memberikan bantuan listrik gratis juga. Bantuan listrik gratis? Iya, kepada masyarakat yang kurang mampu. Itu lokasinya di tersebar mana? pokoknya. Tersebar. Jadi kami di Sulsel-Rabar, Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat semua ada gitu. Tinggal mungkin kadang-kadang makanya tadi kalau misalnya ada yang merasa sangat layak untuk dibantu, silakan bisa diinformasikan juga kepada kami. Pokoknya jangan ragu gitu ya. Jangan Bu, ragu. ya. Pokoknya PLN sekarang itu menjadi mitra masyarakat lah. Luar Jangan biasa. kalau dulu kalau PLN takut ke PLN takutnya di apa Takut gitu. tagihan-tagihan listrik takut membludak gitu dicabut, ya. takut di apa. Sekarang jangan takut sama PLN. PLN sangat bersahabat dengan masyarakat. Nah, sangat bersahabat sekarang PLN Sobat People ya. Iya. Saya ke Pak Radit, harapan-harapannya dong hari ini, karena kan sekarang pandemi masih berlangsung nih. Saya juga masih belum tahu kapan berakhirnya PPKM, berlanjut terus, perbatasan gitu kan. Dari kebijakan pemerintah yang sampai saat ini juga mungkin masih bingung gitu. Seperti apa kita menekan laju penyebaran COVID-19. Dari Pak Radit sendiri, mewakili PLN, mungkin harapan-harapannya seperti apa? Oke, makasih Mas Ade. Jadi memang harapan dari kami ya, dari PLN, bagaimana bisa nantinya pandemi ini bisa terkendali gitu ya. Karena memang kita sudah tidak boleh lagi menjauhi ini situasi ya. Kita harus bersahabat dengan pandemi ini dengan mencari cara-cara baru, praktik-praktik baru, bagaimana masyarakat tetap bisa melaksanakan aktivitas, kami dari PLN tetap bisa mensupport apa-apa kebutuhan dari masyarakat, sehingga dengan nantinya kebutuhan-kebutuhan masyarakat, apakah itu saat ini sudah menjadi hal yang normal, bekerja dari rumah gitu ya, bekerja dari tempat-tempat yang memang saat ini sudah tidak di kantor lagi. Nah, harapan-harapan seperti itu dari para petani yang memang masih ragu, masih terbebani terkait dengan biaya operasionalnya karena masih menggunakan genset tadi ya, menggunakan diesel yang biayanya pasti luar biasa, tapi ragu mau beralih ke listrik, seperti apa nanti prosesnya. Nah, kami dari PLN membuka diri, membuka pintu yang seluas-luasnya
baik itu berupa konsultasi semata ataukah memang sudah tertarik ingin bermohon kemudian nantinya melanjutkan kepada proses pasang baru, tim kami sangat tersedia sekali Mas Ade, dan nantinya juga banyak program-program yang insya Allah akan memudahkan masyarakat ya secara menyeluruh, khususnya di Sulawesi Selatan juga. Dan seperti yang disampaikan oleh Bu Yuli, dengan kami PLN, BUMN hadir di tengah-tengah masyarakat, kami juga akan tetap memberikan manfaat, baik itu berupa CSR, tadi ada listrik gratis, kemudian dengan stimulus-stimulus lainnya yang memudahkan masyarakat khususnya selama masa pandemi ini. Dan insya Allah nantinya dengan pandemi yang semakin kian melandai dan kita sudah bisa bersahabat dengan pandemi ini, kita bisa menjalankan aktivitas dengan lancar, kita bisa melakukan produktivitas kita lebih tinggi lagi. Amin. Dengan nantinya listrik terus menerangi di segala aktivitas kita. Amin, amin. Terima kasih Pak Radit. Terakhir saya ke Bu Yulis, bisa mungkin berikan closing statement, karena kan kita tahu listrik ini sebagai pilar utama kehidupan juga. Tanpa cahaya, gelap ini suram banget juga kehidupan gitu ya Ibu Yuli ya. Betul nah, sekali. apalagi sekarang di masa pandemi lebih banyak masyarakat dalam tanda kutip hashtag di rumah aja gitu kan. Di rumah aja. Di rumah aja otomatis perangkat elektronik yang lainnya lebih sering lagi digunakan di rumah. Nah, adakah mungkin yang ingin disampaikan dari Ibu Yuli di masa pandemi ini agar masyarakat di luar sana lebih bijak mungkin menggunakan listrik seperlunya dan jangan khawatir gitu untuk memohon atau mengajukan apapun permintaan ke PLN? Silakan. Ya, baik, terima kasih Mas Edi. Jadi mungkin harapan saya yang pertama tentunya kita semua mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi dalam menjalankan segala aktivitas. Dan yang kedua tentunya sama juga sama Pak Radit tadi, bahwa harapan kita semua bersama bahwa pandemi ini bisa segera membaik ya, bisa segera pulih kembali kondisi masyarakat, teman-teman semua yang ada di luar sana yang tadinya sangat berdampak terhadap pandemi. Kami sangat berharap kita semua bisa sama-sama pulih, dan insya Allah PLN hadir untuk bisa memulihkan keadaan masyarakat ya. Kalau tadi dibilang harapannya gunakan listrik secara bijak, tentunya, tapi harapan kami juga manfaatkan listrik sebaik-baiknya gitu ya. Karena kalau sekarang ini apalagi di masa pandemi ini tentunya masyarakat lebih memahami kegunaan daripada listrik dengan hashtag di rumah saja. Dengan tanpa adanya listrik tentunya banyak kegiatan-kegiatan yang tadinya harus kita lakukan secara online, sekarang offline menjadi online, tentunya sangat bergantung terhadap ketersediaan dan kualitas layanan listrik kami. Dan insya Allah PLN terus akan memperbaiki kualitas layanan kami sehingga masyarakat semua dapat menikmati listrik dengan sangat maksimal, dan tentunya aktivitas-aktivitas yang dijalankan oleh masyarakat, oleh pelanggan kami bisa berjalan lancar, dan tentunya kita tumbuh bersama dengan PLN. Baik, terima kasih Ibu Yuli Ashaniais Ramadhani selaku manajer PLN UP3 Makassar Utara yang sudah hadir ya bersama kita hari ini memberikan informasinya terkait dengan program Electrifying Agriculture tadi. Dan terima kasih juga untuk Bapak Raditya Hari Nugraha selaku manajer PLN UP3 Makassar Selatan yang luar biasa, sangat detail ya. Tadi saya kayak belajar gitu, saya kayak kuliah online gitu ya Pak Radit. Luar biasa, terima kasih waktunya ya Pak Radit. Dan Celebes People, itulah tadi perbincangan kita mengenai tema kita Electrifying Agriculture, tumbuh karena terang di sesi kali ini. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada support provider by Binet yang telah mendukung acara kita kali ini. Terima kasih Celebes People, saya Ade Febrian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.